年我斗气全失，完。Bab 491. Mungkinkah itu telah diubah menjadi meridian? Xiao Yan, yang telah gagal mencari beberapa kali, menyelidiki rute lari Han Jue lagi, tetapi menemukan bahwa rute tersebut masih mempertahankan warna dan kekuatan asal masing-masing, tiga benda aneh, tetapi tidak ada bayangan tubuh. Apa yang terjadi? Mata cemas Xiao Yan mengikuti pergerakan meridian kedantian lagi. Kali ini, Xiao Yan tercengang, menatap dinding bagian dalam dantiannya, tercengang beberapa saat sebelum dia bisa bereaksi. Di dinding bagian dalam dantian, simbol api peledakan bumi, leluhur roh kebencian, dan segel roh dicap. Di atas simbol, tiga benda ilusi diam-diam mengambang, seolah-olah mereka telah bergabung dengan Xiao Yan sangat sulit ditemukan. Untungnya, itu masih di sini, dan tidak terpisah dari tubuhku. Ini bahkan lebih praktis untuk digunakan. Bagus sekali. Batu besar di hatinya jatuh, dan Xiao Yan merasa lemah di kakinya untuk sementara waktu, dan hampir pergi, menjadi lemas. Anda harus tahu bahwa tiga benda aneh terlalu penting bagi Xiao Yan. Jika tidak ada api surgawi, keterampilan alkimia Xiao Yan akan sangat terpengaruh, dan kekuatan penguasa kuno api surgawi akan sangat berkurang, jika tidak ada hantu. Kekuatan jiwa Xiao Yan akan segera turun, yang berdampak besar pada pemurnian obat, menyerang jiwa, dan lain-lain. Jika tidak ada segel spiritual, kekuatan tubuh pasti tidak akan sekuat sekarang. Dengan kata lain, tanpa tiga benda aneh, kekuatan keseluruhan Xiao Yan pasti akan turun secara signifikan. Setelah duduk diam beberapa saat, Xiao Yan perlahan berdiri, menuruni tangga, dan berjalan turun, berniat untuk mengejutkan Zhan Tua dan King Lin. Ketika langkah Xiao Yan mendarat di tengah menara, Zhan Lao dan King Lin telah menunggu lama. Zhan Lao memiliki senyum puas di wajahnya, dan mata Cheng Jing sudah lama menangkap senyum tersamar di wajah Xiao Yan. Sisik hijau menggigit bibir bawahnya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Pakaian hijau muda yang berkibar sempurna membuat tubuh halus yang mulai terbentuk. Model yang bagus, dengan rambut hitam panjangnya yang selembut air, mengalir ke bahunya yang sedikit dicukur. Wah, apakah kamu berhasil? Ini adalah pertanyaan pertama Zhan Lao. Saudara Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Ini adalah pertanyaan pertama King Lin. Yang pertama adalah perhatian tuannya atas prestasi muridnya, dan yang terakhir adalah belas kasihan kekasih atas keselamatan kekasihnya. Dua salam yang sangat berbeda jatuh di telinga Xiao Yan, dan hati Xiao Yan menghangat. Dalam hidupnya, bersama teman dekat, kerabat, dan kekasih, Xiao Yan mulai merasa bahwa hidupnya sebenarnya sangat memuaskan dan bahagia. Saya telah memenuhi harapan saya yang tinggi, dan saya akhirnya berhasil memajukan Fen Jue. Kinger, jangan khawatir, meskipun ada beberapa risiko kecil, apakah menurut Anda saya dalam masalah sekarang? Xiao Yan menjawab dengan sebuah senyuman. Bagus sekali. Mata besar King Lin berkedip, dan hati yang telah lama menggantung akhirnya jatuh. Dia menepuk dadanya yang besar, dan secara tidak sengaja melepaskan godaan masa muda, membuat Xiao Yan yang telah merasakan manisnya, hampir tidak bisa menahannya. Nak, ceritakan tentang proses kemajuanmu. Zhan Tua terlalu malas untuk memperhatikan kasih sayang jangka panjang pasangan muda itu, dan rasa ingin tahunya tentang kemajuan seni surgawi baji membuatnya sedikit tidak sabar untuk bertanya pada Xiao Yan. Ya, Xiao Yan mengangguk dan perlahan menjelaskan semua prosesnya. Meski nadanya sangat datar, lika-liku dan klimaks di dalamnya membuat detak jantung Zhan Lao dan King Lin semakin kuat. Untungnya, saudara Xiao Yan berhasil melewatinya dengan selamat, kalau tidak aku tidak tahu harus berbuat apa. Mata Qius Hui yang bersisik biru sedikit ketakutan, dan tangan kecil itu tanpa sadar menggenggam pakaian Xiao Yan, karena takut Xiao Yan akan menghilang jika dia melepaskan. Kekuatan Baji Tianjue berbanding lurus dengan risiko kemajuannya. Wah,
Kali ini kamu memiliki banyak keberuntungan. Zhan Lao kemudian bertanya dengan curiga, namun, di mana kamu menyadari kebenaran dunia? Dengar, itu seperti kutipan yang tajam, dan sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa kamu pahami sendiri. Nah, ini karena kelincahanku, haha, ini murni inspirasi. Xiao Yan harus menghela nafas bahwa mata Old Zhan terlalu ganas, dia menjawab dengan haha, dia tidak bisa mengatakan ini adalah inti dari itu, taktik sebelum saya menyeberang. Mengapa kata-kata anakmu terdengar sedikit aneh? Mata Zhan tua sedikit menyipit, dan ada sedikit kecurigaan di sudut mulutnya. Omong-omong, Tuan Zhan, saya hanya ingin bertanya kepada Anda. Xiao Yan tidak ingin membahas topik ini terlalu lama, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dalam diagram meridian Baji Tianjue, masing-masing dari 3 benda aneh itu berjumlah 3. Satu bagian, mengapa tidak bisa digabung menjadi satu? Harus dikatakan bahwa pengalihan topik ini oleh Xiao Yan memang efektif. Zhan Lao tiba-tiba berpikir. Apa maksudmu? 3 benda aneh itu bisa maju jika mereka menempati salah satu dari masing-masing meridian, tetapi tidak ada fusi. Zhan Lao mengangkat kepalanya dan bertanya. Ya, Xiao Yan mengangguk untuk mengkonfirmasi. Terus membuka meridian tersembunyi baru untuk mengakomodasi 3 objek aneh memang tidak terbatas. Memang cerdik menggunakan 3 objek aneh untuk memeriksa keseimbangan dalam meridian yang berjalan untuk meningkatkan kekuatan. Namun, Anda dapat maju tanpa perlu fusi. Ini tidak sesederhana itu. Zhan Lao menganalisis, hanya ada 2 alasan. Pertama, 3 benda aneh mewakili semacam esensi langit dan bumi, dan ketiganya memiliki atribut yang berbeda dan tidak dapat diintegrasikan sama sekali. Kendala untuk melepaskan kekuatan terbesar di antara mereka, kekuatan itu kuat dan dapat hidup dalam harmoni, sehingga dapat dipromosikan secara alami. Yang kedua adalah tingkat latihan saat ini tidak cukup tinggi. Hasil akhir dari alasan ini hanya satu, yaitu, untuk keputusan akhir, ketiga benda aneh berintegrasi untuk mencapai peringkat suci. Setelah semua, latihan peringkat suci memiliki kekuatan yang mengguncang bumi, yang jauh dari apa yang dapat ditandingi oleh peringkat kuasi sakral, tetapi untuk mencapai itu langkah, persyaratannya sangat menuntut, dan sulit untuk mencapai langit. Tetapi Zhan Lao menambahkan, ini hanya spekulasi saya. Anda harus terus berlatih untuk mengetahui apa itu sebenarnya. Spekulasi Zhan tua memang unik. Xiao Yan mendengarkan analisis Tuan Zhan, dan mengagumi Tuan Zhan ke tanah. Pada saat yang sama, dia juga menantikan perpaduan dari lusinan 3 benda aneh ketika Baji Tianjue maju ke tingkat tertinggi. Orang tua ini hanya menebak-nebak secara acak. Zhan tua tampak rendah hati, tetapi sebenarnya dia sangat bangga. Lagi pula, tidak banyak kesempatan bagi Xiao Yan untuk menyombongkan diri. Berbicara tentang kecenderungan umum dunia, jika dibagi untuk waktu yang lama, itu harus didamaikan. Jika Baji Tian memutuskan untuk menjadi peringkat suci, kemungkinan kedua yang dikatakan Tuan Zhan memang sangat besar. Xiao Yan menyentuh hidungnya dan melanjutkan topik di atas, jelas tidak menghilangkan kegembiraannya. Bab 492. Setelah waktu yang lama, kita harus bersatu kembali. Nak, mengapa kamu tampak menjadi orang yang berbeda, dan kalimatmu sangat filosofis? Kali ini giliran Zhan Lao yang terkejut. Kata-kata Xiao Yan sepertinya sangat konsisten dengan tren sejarah dan tren dunia, sementara Baji Tianjue tampaknya itu mengandung kebenaran ini. Mungkinkah Baji Tianjue juga bisa meningkatkan IQ orang? Zhan tua bertanya dengan skeptis. Hoho, ini omong kosong anak nakal. Xiao Yan mencibir, tetapi dia menghela nafas dalam hatinya, dan diam-diam menggumamkan betapa Zhan tua selalu tertarik dengan pemikiran dunia yang telah dia lewati, termasuk Zhan tua yang telah memikirkannya, itu sepanjang waktu, menopause. Sejak Feng Jue belum mahir, anak Anda telah menggunakan teori ini untuk menganalisis latihan ini, sampai sekarang, ini disebut kebetulan.
Anda tidak bisa bingung sebagai orang tua. Kedewasaan teori membutuhkan setelah beberapa generasi, berapa banyak rahasia yang ada pada anakmu. Hati Zantua bergetar, dia tidak lagi percaya bahwa Xiaoyan tidak masuk akal, dan menatap Xiaoyan, mencoba melihat sesuatu darinya. Omong kosong, teori ini telah disempurnakan sejak periode musim semi dan gugur bumi dan periode negara-negara berperang. Teori ini telah menyaksikan banyak perubahan sejarah. Tentu saja, itu adalah pernyataan filosofis. Xiaoyan berkata dalam hatinya, tapi dia masih terkejut dengan perasaan tajam Zantua tentang situasi ini. Mungkin karena aku terlalu banyak membaca buku tentang sejarah di masa lalu, dan aku baru membacanya sebentar. Tentu saja Xiaoyan menolak untuk mengakuinya. Benarkah? Tanya Zhan Jiang. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya lagi dan lagi dengan ekspresi serius di wajahnya, dia ragu-ragu dan berhenti menyelidiki. Di sisi lain, King Lin terkejut melihat Zantua, tetapi hatinya berbunga-bunga dengan sukacita. Dia telah mengenal Zhan Lao untuk waktu yang lama, tetapi dia belum pernah melihat ekspresi bergejolak dari lelaki tua yang menghargai diri sendiri ini. Tetapi bakat Xiaoyan telah menyebabkan Zhan Lao bereaksi begitu banyak, yang menunjukkan bahwa kekasihnya memiliki reaksi yang begitu besar. Bakat bahkan dikagumi oleh Zantua, dan King Lin secara alami bahagia. Karena ini masalahnya, maka aku akan membawa King Lin keluar untuk melihat bagaimana keadaan rumah Xiao. Xiaoyan menyarankan, saya belum melihat semua orang untuk waktu yang lama. Xiaoyan prihatin dengan kemajuan dalam semua aspek. Yang paling penting adalah dia khawatir tentang masalah filosofis yang melibatkan Tuan Zhan. Xiaoyan tidak dapat menjamin itu, dia bisa bertahan terlalu lama di bawah kelihayan rubah tua Tuan Zhan. Tunjukkan kakimu. Pergilah, nada bicara Zantua melunak, ingatlah untuk menjelaskan kepada Long Yan setelah kamu pergi, agar anak itu tidak merasa kesal. Xiaoyan berulang kali mengatakan ya, memikirkan Long Yan yang dibuang sebelumnya, dia tidak bisa menahan tawa dan menangis. Diperkirakan Long Yan belum tenang. Juga, kamu harus memberikan pengenalan yang baik tentang King Lin. Kamu dapat menemukan solusi untuk masalah ini sendiri, haha. Zhan Lao melambaikan lengan bajunya sambil tersenyum, meninggalkan Xiaoyan dengan wajah tertekan. Pertanyaan yang Tuan Zhan sebutkan sebenarnya bukan masalah biasa. Memikirkan Zhenny dan King Muer, Xiaoyan hendak melangkah keluar dari menara kecil, tapi dia berhenti di udara dan tidak bisa melangkah keluar untuk waktu yang lama. Di sisi lain, hati King Lin berdebar. Dia penuh dengan rasa malu dan berharap Xiaoyan akan memberinya pengakuan di depan semua orang. Sepasang alis Willow, yang diam-diam melengkung menjadi bulan sabit yang indah, mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Saudara Xiaoyan, ada apa denganmu? Melihat ekspresi Xiaoyan yang berbeda, King Lin bertanya dengan prihatin, dan dia tidak bisa menahan perasaan khawatir, berpikir bahwa Xiaoyan tidak mau mengungkapkan hubungan antara keduanya. Bukan apa-apa, Xiaoyan kembali sadar, menatap King Lin yang sedikit kecewa, dan merasa kasihan di dalam hatinya. Kinger, kupikir ada beberapa hal yang perlu kau ketahui. Xiaoyan menarik kembali langkahnya saat dia berjalan keluar, dia menoleh untuk melihat King Lin, ekspresinya sedikit serius dan sedikit memalukan. Ada apa? Jantung King Lin berdetak kencang, perasaan tidak nyaman merasukinya, dan hidungnya sedikit masam. Saya punya istri lain di benua Doudi. Dia dari keluarga Xiao. Ketika saya pertama kali datang ke benua Doudi, keluarga Xiao memberi saya terlalu banyak bantuan, dan saya tidak bisa membalasnya, jadi... Xiaoyan berhenti sejenak untuk sejenak, mengatur bahasa, dan kemudian melanjutkan, selain itu, ada satu lagi, oh tidak, dua orang kepercayaan, aku. Xiaoyan, yang biasanya sangat tenang, sekarang menjadi agak tidak jelas di depan cinta anak-anaknya. Setelah berbicara lama, dia bahkan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Pada akhirnya, sisik biru meluruskan kata-kata dari kata-kata Xiaoyan.
Artinya tidak lebih dari memiliki seorang istri, dan kemudian ada satu atau dua wanita yang sangat mungkin untuk menjadi istri, tetapi kata-kata Xiao Yan begitu rumit, membuat Qinglin sedikit tercengang. Kakak Xiao Yan dikelilingi oleh wanita cantik ketika dia berada di benua Doqi, dan sekarang dia penuh dengan hutang romantis di benua Dodi. Semakin dia memikirkannya, semakin sedih dia sedikit menundukkan kepalanya, sementara Xiao Yan menggosok tangannya di sampingnya, tampak gelisah, tapi aku tidak tahu bagaimana mencerahkan. Mungkin kehebatan kakak Xiao Yan yang membuat begitu banyak wanita cantik di sekelilingnya. Baik di benua Doqi dulu atau di benua Dodi sekarang, kakak Xiao Yan seperti sekeping emas yang bersinar, tidak peduli seberapa buruknya. Lingkungan tidak bisa menutupi pancarannya. Qinglin memandang Xiao Yan yang terus menyentuh hidungnya dan tampak malu, dan hatinya sepertinya tersentuh oleh sesuatu, dan dia melunak, bagaimana dia bisa berharap sendirian dengannya. Pria yang luar biasa, saya memilikinya. Saudara Xiao Yan dapat memiliki dirinya sendiri di dalam hatinya, itu sudah cukup. Bab 493. Untuk sementara, Qinglin, yang bertekad, mengangkat kepalanya dan hampir berbisik, untuk dapat ditemani oleh wanita cantik di sepanjang jalan, itulah pesona Brother Xiao Yan. Selain itu, normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir, selama saudara Xiao Yan memperlakukan Qinger dengan baik, Qinger akan puas. Pengetahuan Qinglin membuat Xiao Yan semakin malu. Qinger, kamu benar-benar baik. Xiao Yan tidak pandai mengungkapkan kata-kata, jadi tergerak, dia berubah menjadi telapak tangan dan menepuknya dengan penuh kasih sayang. Tindakan sederhana menamparkan kepala Qinglin. Saudaraku yang bodoh, Xiao Yan. Awalnya, aku merasa sedikit bersalah, dan aku berharap kedermawananku bisa ditukar dengan pelukan penuh kasih sayang Xiao Yan dan satu sama lain, tapi aku tidak mengira itu akan sesederhana menepuk kepalanya dengan ringan, dengan tangannya. Dia menghela nafas pelan. Siapa yang menyuruhku untuk sangat menyukainya, selama dia bisa bersikap baik padaku? Qinglin merasa lega dengan cepat, dan senyum di sudut mulutnya perlahan melayang. Qinger, kalau begitu ayo kita keluar. Xiao Yan tidak terlalu banyak berpikir, melihat hati Qinglin sudah tenang, dia langsung tersenyum dan menarik tangan Qinglin keluar dari menara. Melangkah ke benua Dodi untuk pertama kalinya, Qinglin sangat ingin tahu tentang segalanya. Yang menarik perhatian adalah air hijau Xiao Mansion, yang penuh vitalitas. Potongan pohon maple bergoyang, ditumbuhi bunga putih, dan harum. Embusan angin bertiup, dan kelopak bunga berdesir dan jatuh, terbang di udara, sejernih kristal seperti kepingan salju. Aromanya lebih kuat, membuat suasana hati Qinglin bahagia, dan jejak kebencian telah lama menghilang ke awan. Terbang. Saudara Xiao Yan, apakah ini tempat tinggalmu? Pohon-pohonnya rindang, pavilionnya didekorasi, dan itu sangat puitis. Qinglin sudah sedikit terpesona oleh keindahannya. Yah, ini juga tempat kamu akan tinggal di masa depan. Xiao Yan tersenyum tipis, terpengaruh oleh kegembiraan Qinglin. Aku tidak percaya bahwa aku bisa tinggal di rumah seperti negeri dongeng ini. Senyum Qinglin begitu kuat hingga seperti angin musim semi yang tidak bisa hilang, seperti mimpi. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Qinglin telah jauh dari kemiskinan. Di mana dia melihat rumah super mewah ini dari aliansi bisnis, dia tidak bisa tidak mulai menatap masa depan dengan Xiao Yan di sini, wajahnya kemerahan dan kemerahan, sangat menawan. Oke, Qinger, di masa depan kamu akan punya waktu untuk menikmatinya perlahan. Bahkan jika kamu tidur di puluhan ribu bunga ini setiap hari, tidak ada masalah. Sekarang mari kita temui semua orang dan lihat bagaimana keadaan semua orang baru-baru ini. Xiao Yan melihat obsesi Qinglin, tidak bisa menahan senyum. Oke, Qinglin dengan enggan menarik kembali matanya yang kabur, mengikuti Xiao Yan dalam 3 langkah, berbalik, memutar koridor kecil, dan berjalan menuju aula. Sebelum mencapai pintu, ada ledakan keributan,
di antaranya suara Xiao Zhan yang paling menonjol. Orang ini paling bersemangat setiap saat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan dengan perasaan tidak melihat semua orang untuk waktu yang lama, memimpin Qingling melintasi ambang pintu. Munculnya keduanya tiba-tiba meredupkan cahaya yang melewati, dan orang-orang yang bersemangat yang tidak tahu apa yang mereka bicarakan tertegun sejenak. Semua mata menoleh untuk melihat Xiao Yan, yang berpakaian hitam, berhenti. Dia berbalik dan mendarat di Qingling, yang mengenakan sabuk hijau di pinggang Xiao Yan yang tak tertahankan untuk dipegang, dan tidak bisa lagi bergerak. Jelas, itu lebih efektif daripada kultivasi Xiao Yan. Semua orang lebih tertarik dalam skala hijau. Bab 494. Aku baru saja bertaruh bahwa keluarnya Xiao Shao kali ini pasti akan mengejutkan penonton. Tidak, aku benar. Latihan retret itu sebenarnya telah menumbuhkan kecantikan yang indah. Xiao Zhan menundukkan kepalanya dan Nan Erming dan yang lainnya dia bergumam, tetapi sangat terkejut di dalam hatinya, karena ketika sisik biru pertama kali muncul, Xiao Zhan merasa bahwa kekuatan tersembunyi di garis keturunan di tubuhnya tampaknya aktif, dan itu sedikit di luar kendali, seolah-olah dia akan melakukannya, keluar dari tubuhnya, tapi kemudian merasakannya dengan hati-hati, sepertinya diam lagi. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Xiao Zhan menebak dalam hatinya, tapi dia tidak mencurigai Qingling. Lagi pula, legenda klan iblis telah pergi begitu lama sehingga Xiao Zhan tidak berani memikirkannya. Dia bahkan tidak bisa memimpikannya. Orang suci dalam legenda klan iblis sekarang muncul di depannya hidup-hidup. Siapa gadis ini? Dari mana asalnya? Kenapa kita belum menerima kabar sama sekali? Le Shaolong tidak sekaget Xiao Zhan, tapi alisnya berkerut, mengira gadis itu masuk melalui gerbang rumah Xiao. Tetapi untuk semua orang asing yang memasuki kediaman Xiao, Le Shaolong sudah memerintahkan untuk segera memberitahu dirinya sendiri. Di Xiao Mansion, selain Xiao Yan dan Zenni, tidak ada yang berani melanggar perintah Le Shaolong, jadi dia dengan cepat membalikkan spekulasinya. Tapi gadis ini baru saja muncul, dan dia muncul bersama dengan Xiao Yan, apa hubungan mereka? Menghadapi banyak hal, sepertinya dia ingin melihat melalui matanya sendiri. Qingling belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Dia bingung untuk sementara waktu, dengan ekspresi kecemasan di wajahnya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan, dan meraih pakaian Xiao Yan. Dia melihat tatapan malu-malu itu. Masih kasihan. Tindakan naluriah Qingling segera menyebabkan kerumunan penasaran meledak sarang mereka. Mereka belum pernah melihat seorang gadis yang begitu intim dengan Xiao Yan di depan semua orang. Hubungan antara gadis ini dan Xiao Yan tampaknya tidak mudah. Untuk sementara, seluruh aula begitu sunyi sehingga bahkan jika sehelai rambut jatuh ke tanah, itu bisa terdengar dengan jelas. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Aku yakin gadis ini pasti naksir Xiao Shao. Xiao Zhan adalah yang pertama bereaksi, dan mulut gagak tidak pernah menjadi kata-kata yang baik. Nan Erming memutar matanya, Zi Ying tercengang, Feng Feng tercengang, Le Shaolong sepertinya melihat sesuatu, tetapi dengan senyum masam dia mengalihkan pandangannya ke langit-langit, dan menggumamkan sesuatu yang membuat semua orang hampir pingsan. Atapnya benar-benar kuat, dan cuaca tampaknya baik-baik saja hari ini. Apa ini? Semua orang mengungkapkan penghinaan mendalam mereka terhadap Le Shaolong di dalam hati mereka. Sudut mata Le Shaolong menyapu Jenny dan King Muer, dan ada sedikit kepahitan di sudut mulutnya. Dia terus menonton balok atas yang benar-benar biasa-biasa saja, mengabaikan penghinaan semua orang sampai akhir. Wajah Zenni sedikit suram. Dia diam-diam menatap Xiao Yan yang berdiri gelisah. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dalam hatinya. Wajahnya sepertinya telah pulih, tetapi ada sedikit kesedihan dan kehilangan di matanya. Faktanya, Jenny yang berasal dari keluarga kaya, tidak mempermasalahkan 3 istri dan 4 selir pria itu, tetapi tampaknya hubungan antara keduanya jauh di luar imajinasi semua orang, dan tidak ada yang tahu semua ini,
dia diam-diam merasa sedih. Dalam hatinya, Xiaoyan, Xiaoyan, kamu sangat sulit disembunyikan dariku. Apakah kamu khawatir aku tidak akan cemburu? Apakah aku benar-benar wanita pencemburu di hatimu? Oleh karena itu, bahkan jika Zenny murah hati, dia pasti akan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia memutuskan untuk menunggu Xiaoyan memberikan penjelasan yang masuk akal sebelum mengungkapkan posisinya. Reaksi paling jelas di antara orang banyak adalah King Muer. Tangan kecil King Muer dengan erat menggenggam sandaran tangan kursi Taixi, mulut kecilnya terbuka menjadi bentuk O, dan dia menatap kosong ke tangan Giok Qinglin yang memegang erat pakaian Xiaoyan. Air mata mengalir di matanya yang cerdas. Mungkin cemburu, mungkin kehilangan, mungkin keengganan, atau mungkin khawatir. Pada saat ini, hati King Muer berantakan, seperti ribuan tali rami terjerat di hatinya. King Muer tidak tahu mengapa dia seperti ini, dia hanya merasa seolah-olah ada sesuatu yang diambil darinya, dan itu menjadi kosong. Ini adalah perasaan yang sangat tidak nyaman, dan saya tidak menginginkannya. Dia tidak mengerti mengapa dia bersama Xiaoyan begitu lama, tetapi dia tidak tahu bahwa ada seorang gadis cantik di samping Xiaoyan, dan mengapa Xiaoyan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan gadis ini, tetapi sikapnya terhadap dirinya selalu ambigu. Apakah karena Anda tidak bisa dibandingkan dengan gadis ini? Atau akankah Xiaoyan semakin menjauh darinya setelah memiliki gadis ini? Dalam pikirannya yang liar, King Muer mengatupkan giginya erat-erat, jadi dia tidak bisa menahan air matanya. King Haoran memandang Xiaoyan, dan kemudian melirik King Muer, wajahnya sedikit jelek, dan telapak tangannya tidak bisa menahan diri untuk mengepal erat. King Haoran juga terkejut dan malu karena Xiaoyan adalah saudaranya. Kakakku, semakin banyak keindahan di sekitarku, kakak laki-laki secara alami senang untuk saudara laki-lakiku, belum lagi gadis ini sedikit hijau dalam kecantikannya, dan dia tidak kalah dengan Jenny dan King Muer dalam hal kecantikan, tetapi saudara perempuannya juga menyukai orang. Xiaoyan, tidak ada yang ingin saudara perempuannya berbagi pria dengan begitu banyak wanita, dan dari lubuk hatinya, dia juga berharap Xiaoyan dan King Muer dapat bersatu. Tetapi terlepas dari semua itu, harapan ini, dia melihat Xiaoyan membawa kembali seorang pria tak dikenal. Seorang gadis terkenal, ini membuat King Haoran agak tidak dapat diterima. Tapi seberapa besar hati Raja Iblis yang bermartabat, dia dengan cepat menyadari bahwa ini adalah urusan pribadi Xiaoyan, bagaimana mungkin menjadi kakak laki-laki tertua sulit baginya. Saudaraku, mengapa tidakkah kamu berencana untuk memperkenalkan tamu cantik dan menyenangkan ini kepada semua orang? King Haoran mendapatkan kembali ketenangannya, dan bertanya pada Xiaoyan dengan sedikit mencari jawaban. Ya, apa yang dikatakan kakak laki-laki tertua adalah bahwa aku lalai. Xiaoyan, yang menatap mata semua orang, tidak memiliki langkah di hatinya, dan buru-buru menjawab. Ini adalah. Xiaoyan membuka mulutnya untuk memperkenalkan, matanya menyapu Jenny dan King Muer dengan beberapa kerumitan, dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Tampaknya ketenangan Zenny dan kesabaran King Muer membuat dahi Xiaoyan dingin, dan dia mundur ketika dia akan mengatakannya. Mata Jenny dan King Muer menjadi lebih dingin. King Haoran melihat hal-hal rumit di dalamnya sekilas, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Ini sangat tidak normal ketika kamu merasa malu di dalam hatimu. Kakak, aku khawatir kakak tidak dapat membantumu dalam hal ini, masalah, jadi mintalah pada diri sendiri untuk lebih banyak berkah. Le Shaolong dan Xiao Zhan juga memalingkan kepala mereka satu demi satu, semburan keringat. Xiao Shao benar-benar terlalu jujur, ekspresi seperti ini dapat dilihat oleh semua orang. Xiao Shao mungkin akan mati secara tragis kali ini. Xiao Zhan membuat keputusan untuk Xiaoyan di dalam hatinya. Melihat ada sesuatu yang salah, Xiaoyan berkeringat liar di dahinya, menelan beberapa suap air liur dengan susah payah, dan kemudian nyaris mengeluarkan kalimat yang tidak berarti, ini Qinglin. Keheningan panjang. Saya pusing.
Dalam adegan dan suasana ini, tidak masalah siapa nama gadis itu, yang penting adalah hubungan antara kalian berdua. Dia berkata, Tuan Muda Xiao, mengapa kebijaksanaan Anda hilang di depan mata dari seorang wanita? Kebodohan Xiaoyan, bahkan Le Shaolong tidak bisa menahan diri untuk mengomel liar di dalam hatinya. Pada saat ini, bahkan King Lin melihat ada sesuatu yang salah, dan menatap Jenny dan King Muer yang menakjubkan, matanya sedikit membeku, di mana yang bagus, tunggu saja di sana. Suasana di tempat kejadian menjadi semakin khusyuk, Xiaoyan hanya merasa seperti gunung menekannya, dan dia tidak bisa bernapas. Dibandingkan dengan perjuangan hidup dan mati promosi, Xiaoyan merasa bahwa penyiksaan semacam ini lebih tidak nyaman. Jika dia punya pilihan, Xiaoyan akan memilih untuk berkultivasi daripada menghadapi penindasan yang tak terlihat ini. Melihat ekspresi tak berdaya dan bahkan putus asa di wajah King Lin yang semakin kecewa, Xiaoyan tahu bahwa dia tidak bisa lagi menunda. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi layak atas pengorbanan King Lin untuk dirinya sendiri. Sial, aku akan keluar. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, wajah Xiaoyan perlahan menjadi tenang dan dia maju selangkah. Melihat tindakan Xiaoyan, semua orang menghela nafas lega karena suatu alasan. Akan sangat bagus jika Xiaoyan bisa berdiri. Jika tidak, jika giliran para wanita untuk memecah keheningan ini, Xiaoyan harus menderita. Xiaoyan diam-diam mencubit keringat. Namanya King Lin. Dia adalah teman lama saya di benua sebelumnya. Untuk beberapa alasan saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang, saya datang ke benua Doudi. Xiaoyan berbicara perlahan, mengamati setiap kata, karena takut sesuatu yang salah akan membuat marah Zenny dan King Muer. Setelah tiba di benua Doudi, karena level yang tidak mencukupi dan dibatasi oleh aturan langit dan bumi, saya telah disegel di ruang khusus. Tidak sampai saya mundur, saya dipromosikan menjadi Doudi dan memecahkan segelnya. Inilah mengapa semua orang tiba-tiba melihat alasan mengapa King Lin bersamaku. Bab 495. Ternyata seperti ini, Le Shaolong dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Ucapan Xiaoyan membuka kebingungan semua orang, tetapi misteri ruang khusus itu juga membangkitkan minat semua orang. Bagaimana mungkin ruang ajaib seperti itu dapat memblokir aturan surga dan bumi? Itu pasti harta yang menantang surga. Tetapi jika Xiaoyan tidak mengatakannya, tidak nyaman bagi semua orang untuk menyelidikinya. Bagaimanapun, itu adalah rahasia Xiaoyan. Selain itu, ada terlalu banyak rahasia di tubuh Xiaoyan, dan ada lebih dari satu, digunakan untuk itu. Jika semua pria hadir, penjelasan Xiaoyan sudah cukup, tapi sayangnya, Zenny dan King Muer merasa ini baru permulaan, jauh dari awal dari akhir. Apa selanjutnya? Zenny bertanya, nada suaranya setenang biasanya, tanpa kelainan apapun. Namun, tidak ada ketenangan yang tidak biasa, tetapi Xiaoyan bisa mencium ketenangan sebelum badai, dan wajahnya menjadi pucat. Melihat wajah Xiaoyan berubah, Zenny dipenuhi dengan emosi. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan. Faktanya, Zenny tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya ingin memahami seluruh kejadian, dan membiarkan King Muer mengerti dengan jelas, sehingga dia bisa menjelaskan kepada semua orang. Itu saja. Itu adalah sayang sekali bahwa Xiaoyan berpikir sudah sedikit berakhir. Namun, ide Xiaoyan tidak salah. Dari sudut pandang Xiaoyan, pria manapun tidak akan berpikir bahwa wanita manapun akan begitu murah hati dalam menghadapi hal seperti itu. Langkah selanjutnya adalah bagiku untuk mulai melebur darah klan iblis. Xiaoyan melanjutkan, matanya menatap King Lin menjadi lembut, dan tangan King Muer yang mencengkeram sandaran tangan mengencang, menatap murid Xiaoyan dengan marah. Bagaimana, apakah kamu berhasil? Ini adalah suara semua pria, dan kekuatan selalu menjadi masalah yang paling diperhatikan oleh pria. Apa hubungannya ini dengan penampilan King Lin? Ini adalah pertanyaan semua wanita, termasuk Ziying.
Di hadapan topik sensitif antara pria dan wanita, semua pertanyaan lain harus menyerah. Dia adalah inti dari pertanyaanmu. Xiao Yan menunjuk ke King Lin dan berkata, meskipun jawaban Xiao Yan menjawab pertanyaan pria dan wanita, matanya tertuju pada beberapa wanita, dia tahu bahwa jika kemarahan Zhen Ni dan King Muer tidak dapat dipadamkan, sama sekali tidak akan ada buah yang baik, makan. Sisik biru. Semua orang merasa luar biasa, dan melihat sisik hijau Xiao Yan yang tampak lemah di samping Xiao Yan dengan takjub. Menurut Xiao Yan barusan, King Lin tampaknya hanya menembus Kaisar Dou. Peran apa yang bisa dimainkan oleh Kaisar Dou bintang 1? Semua orang tidak bisa mengerti. Menyadari kecurigaan semua orang, Xiao Yan menggaruk kepalanya sedikit malu, dan melanjutkan, fisik King Lin cukup istimewa, itu karena King Lin memberi saya semua yang dia miliki sehingga saya berhasil mencium darah klan iblis. Xiao Yan tidak mengungkapkan identitas King Lin, karena dia masih ragu-ragu apakah akan memperkenalkan identitas King Lin kepada semua orang. Munculnya orang suci dari ras monster bukanlah masalah sepele di benua Doudi, dan bahkan dapat menimbulkan masalah. Babak baru dari gejolak di benua Doudi juga tidak menentu. Mendengar ini, tiba-tiba, King Lin di samping menundukkan kepalanya dengan malu-malu, kaki kecilnya dengan gelisah menggambar lingkaran di tanah, wajah kecilnya yang halus dan anggun memerah dengan pipi merah muda dan bibir merah muda, dan leher yang halus dan indah itu seperti domba, susu mengental seperti susu, mau tak mau orang ingin melihat beberapa kali lagi dan kemudian melirik beberapa kali lagi. Oh, semuanya oh. Dikombinasikan dengan tampilan malu-malu King Lin, semua pria yang hadir mengerti betapa menawannya pemandangan itu pada waktu itu, dan tertawa terbahak-bahak. Hanya King Haoran karena hubungan King Muer tampaknya serius, tetapi sedikit kedutan di sudut mulutnya menunjukkan senyumnya. Karena gadis ini memberikan hal yang paling berharga untuk peleburan garis keturunan Xiao Yan, maka Xiao Yan benar-benar tidak akan rugi apa-apa. Xiao Yan adalah pria sejati dan seorang pria. King Hao lega. Dia percaya bahwa jika Xiao Yan melakukan ini, Yan menerima King Muer, dan pasti tidak akan memperlakukan King Muer dengan buruk. Adapun Zhen Ni, King Muer dan Ziying, yang pernah mengalami pembicaraan yang begitu mencolok di depan begitu banyak orang, mereka semua menundukkan kepala dengan wajah memerah. Masalah telah mengemuka. Zhen Ni adalah orang yang masuk akal, sedikit mengangguk, wajahnya sangat melembut, jelas dia masih menghargai tindakan Xiao Yan, hanya sedikit kehilangan dan perasaan masam yang tersisa di hatinya, dan akhirnya berubah menjadi kekejaman. Dia memberi Xiao Yan tatapan kejam sebagai hukuman. Xiao Yan, yang bersalah atas pencuri, berani mengelak, jadi dia harus mengambil semua tagihan dengan wajah kecil. Penampilan yang menyedihkan membuat Jenny cinta dan benci, dan semua kemarahannya hilang, dan pipi yang sedikit marah bahkan lebih cerah, dalam cahaya kabur dia menawan dan anggun, dan penampilannya yang anggun tak terbatas, yang membuat sisik biru, yang diam-diam memandang Jenny dan King Muer, juga memuji mereka. Saudara Xiao Yan benar-benar cantik. King Lin, yang merasa bahwa dia sudah layak, sangat bahagia saat ini, dan dia tidak gugup seperti pada awalnya untuk Jenny dan King Muer. Sebaliknya, dia merasa bahwa Jenny memberinya semacam kakak perempuan. Keintiman, seperti mengapa, King Lin tidak tahu, itu hanya perasaan wanita. Melihat matanya menatap King Lin, penampilannya yang polos benar-benar imut, dan Jenny tidak bisa menahan senyum ramah di King Lin. Melihat ini, Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega, tetapi dalam sekejap mata dia melirik King Muer, sudut mulutnya berkedut, dan jantung yang baru saja jatuh setengah inci digantung lagi. King Muer tersipu dan menundukkan kepalanya, dia tidak bisa melihat ekspresi apapun, tetapi jari-jari kaki poni bersulam itu menggerus keras di lantai, menggumamkan, pembohong kecil, di mulutnya, seolah memperlakukan Xiao Yan seperti semut kecil. Xiao Yan berkeringat dingin. King Muer bukannya tidak masuk akal. Setelah mendengarkan penjelasan Xiao Yan,
Kemarahan di hatinya telah banyak berkurang, tetapi Cheng Yaojin telah terbunuh di tengah jalan, dan dia pasti khawatir apakah perasaan Xiao Yan padanya akan dipindahkan dari sekarang, tapi perasaan gadis itu tidak bisa diungkapkan, jadi dia harus melampiaskan amarahnya pada semut virtual di tanah. Bagaimana Xiao Yan bisa mengetahui pikiran para wanita ini? Garis hitam di dahinya dengan cepat mengembun menjadi tanda tanya besar. Saudaraku, apakah Anda tahu berapa banyak adik perempuan Muer merawat Anda selama retret Anda? Hampir tidak mungkin untuk makan atau tidur. Tidakkah Anda harus menunjukkannya? Berhenti bicara. Bagaimana mungkin Jenny tidak melihat pikiran King Muer? Awalnya mengharapkan Xiao Yan untuk menyelesaikannya sendiri, tetapi ketidakpekaan Xiao Yan membuat Jenny putus asa, jadi dia harus maju ke depan untuk membantu pria berkepala elem yang tidak mengerti ini. Ah! Xiao Yan segera mengerti arti kata-kata Zenny, dan buru-buru berkata sambil tersenyum, Muer sangat baik padaku, seharusnya tidak ada yang bisa dilakukan setelah pintu keluar ini, aku akan menghabiskan waktu bersama kalian, oke? Ya Tuhan! Xiao Zhan langsung menutupi dahinya dengan tangannya, tidak tahan untuk melihat lebih jauh, dan berteriak dalam hatinya, aku berkata, Tuan Muda Xiao, seharusnya tidak ada yang bisa dilakukan, aku akan menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, kamu. Apakah ada yang namanya membujuk gadis? Tuan Muda Xiao, kamu benar-benar bodoh berurusan dengan wanita. Berapa banyak orang yang bisa terbunuh dalam hitungan detik dengan kontras ini? Benar saja, kegembiraan di hati King Muer cepat berlalu, dan mendung segera berubah mendung, dan mengeluh dengan sedikit kebencian, pembohong kecil benar-benar memiliki banyak waktu luang. Apakah kamu belum mendarat? Itu saja untuk saat ini. Jika Xiao Yan tidak mengerti, dia akan menjadi idiot. Dia akhirnya menyadari bahwa kata-katanya tidak pantas. Jenny tampak tertekan. Xiao Yan, kenapa dia begitu bodoh saat berurusan dengan perempuan? Wajahnya membeku, Xiao Yan penuh dengan rasa malu, kurang ajar mengabaikan semua orang yang tertawa terbahak-bahak, menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, bukankah ini tepat pada waktunya untuk mencium darah klan iblis? Berjanji, aku akan membawamu, Sister Jenny dan King Lin untuk pergi berbelanja denganmu besok. Itu saja. King Muer mengerutkan bibirnya, jelas masih sedikit tidak puas dengan gaya Xiao Yan yang tidak dapat dipahami, tetapi setelah mendengar rasa bersalah di hati Xiao Yan, dia tahu bahwa Xiao Yan tidak akan meninggalkannya hanya karena dia mendapat cinta baru, dan hatinya menjadi lebih nyaman cukup beberapa, tapi Xiao Yan tampaknya sedikit acuh tak acuh, dan segera bertanya kembali. Xiao Yan bergumam untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa melanjutkan tanpa kata-kata. Lagi pula, Xiao Yan tidak pernah pandai memegang tangan seorang putra dan menjadi tua bersamanya. San Yuanling, retorika seperti itu, baik di dunia sebelumnya atau daratan saat ini, tidak pernah berubah. Bagi Xiao Yan, sulit bagi Xiao Yan untuk membuka mulutnya untuk menyenangkan para gadis. Melihat ini, wajah King Muer yang baru saja meregang menjadi muram lagi, dan badai akan segera datang. Kalau tidak, untuk memberikan sedikit hukuman kepada adik laki-laki itu, maka terserah pada Suster Muer untuk memiliki keputusan akhir. Kita akan pergi kemanapun Suster Muer berkata, bagaimana? Zenny mengangkat alisnya ringan, jantungnya berdebar. Dia menghela nafas pelan, tapi masih membuat suara untuk Xiao Yan. Benarkah? Ketika King Muer mendengar kata-kata Zenny tiba-tiba, ketidakbahagiaan di hatinya tersapu, matanya berputar, dan dia sepertinya berpikir tentang bagaimana membuat Xiao Yan mengkompensasi dirinya sendiri. Kulit kepala yang meradang langsung mati rasa. Bab 496. King Muer memutar matanya beberapa kali, menatap Xiao Yan dengan wajah gugup, dia merasa lega, dan berkata dengan sedikit sombong, saya belum mengambil keputusan, simpan untuk saat ini, setelah berbelanja, kapan saya akan memikirkannya. Saya akan memberi tahu Anda kapan, tetapi Anda harus melakukannya.
Dalam keadaan seperti itu, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi, berulang kali setuju. King Muer menyipitkan matanya sedikit dan mengernyitkan hidungnya yang cantik dengan ringan, dengan ekspresi sukses, yang membuat Xiao Yan tersenyum lagi dan lagi. Aku sangat berharap Muer dan Xiao Yan benar-benar bisa bersatu. King Haoran menatap senyum King Muer yang mekar, sedikit kekhawatiran di hatinya perlahan menghilang, dan sudut mulutnya melengkung. Dan King Lin melihat hubungan rumit antara Xiao Yan dan kedua wanita itu, sudut mulutnya berkedut, dan akhirnya berubah menjadi desahan dan kembali diam. Meskipun dia secara mental siap untuk kecantikan Ruyun di samping Xiao Yan, ketika dia benar-benar menghadapinya, dia masih merasa sedikit kecewa di hatinya. Kakak King Lin telah berkorban banyak untuk adik laki-lakinya. Dia baru saja datang ke benua Doudi, dan dia tidak akrab dengan tanah hidupnya. Adik laki-laki saya perlu menghabiskan lebih banyak upaya untuk menemani orang lain. Zhen Ni ringan tersenyum dan mengingatkan Xiao Yan tidak mengabaikan keindahannya. Ini benar-benar wanita seperti harimau. Xiao Yan, yang memiliki pemahaman yang mendalam, tidak bisa menahan untuk tidak mencibir di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya. King Lin sangat tersentuh oleh kebaikan Jenny. Tanpa terlihat, King Lin telah menyetujui adiknya Jenny, dan jejak pikiran terakhir di hatinya juga menghilang. Sejauh ini, kontradiksi halus antara wanita sepenuhnya diselesaikan di bawah kemurahan hati dan kata-kata cerdas Zhen Ni. Xiao Yan benar-benar lega, dan ketika dia tenang, dia menyadari bahwa punggungnya basah kuyup. Ngomong-ngomong, King Er, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah Kaisar Iblis, King Haoran, saudara King. Setelah beberapa saat, kecemasan Xiao Yan pulih, dan dia dengan cepat memperkenalkan semua orang ke King Lin. Kaisar Ras Iblis, kakak tertua kakak Xiao Yan. King Lin tidak pernah membayangkan bahwa kakak tertua Xiao Yan akan memiliki latar belakang yang begitu besar, dan dia bingung saat menghadapi King Haoran. King Haoran menanggapi dengan senyum ramah tanpa ekspresi, yang membuat hati King Lin sangat tenang, tetapi dia masih sedikit malu-malu ketika dia menyapa. Ini adalah salah satu pemimpin aliansi bisnis, manajer rumah lelang Dasang, dan saudari Jenny, putri kaisar umat manusia. Xiao Yan terus memperkenalkan sambil tersenyum. Apa, putri kaisar umat manusia? Kakak perempuan ini. Gelombang kejut King Lin demi gelombang. King Lin tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan hanya berada di benua Doudi selama beberapa tahun, dan dia akan duduk bersama para raksasa di benua Doudi ini sebagai saudara. Dia merasa jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak. Ini adalah adik perempuan Brother King, King Muer. Ini adalah saudara-saudaraku, Le Shaolong, Ziying, Xiao Zhan, Nan Erming dan Feng Feng. Xiao Yan memperkenalkan King Lin satu persatu, meskipun King Lin tidak terkejut seperti ketika dia mendengar King Haoran dan Jenny, tetapi mendengar tingkat Le Shaolong dan yang lainnya masih menyebabkan kegemparan di hatinya. Apa tingkat Xiao Yan? Apa tingkat orang-orang ini di depan? Meskipun Xiao Yan memperkenalkan mereka sebagai saudara, dilihat dari sikap dan ekspresi mereka terhadap Xiao Yan, mereka jelas milik bawahan Xiao Yan, yang tidak bisa dipercaya. King Lin merasa bahwa hatinya yang lemah tidak tahan lagi, dan matanya yang bergerak sedikit dibasahi. Keunggulan Xiao Yan diperbesar di hatinya sekali lagi. Kejutan di hatiku tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Di mana leluhurnya? Kenapa kamu tidak melihat leluhurnya? Mata Xiao Yan menyapu ruangan dengan kebingungan, tapi dia tidak melihat Xiao Yao. Setelah leluhur menerobos bintang 5, sepertinya orang yang berbeda. Setiap hari dia pergi ke kota untuk berjalan-jalan dan bersantai, jawab Le Shaolong. Ho, keinginan leluhur telah terpenuhi, dan akhirnya lega. Tentu saja, kita harus santai. Xiao Yan menghela nafas lega. Sebelumnya, dia berpikir ada yang salah dengan leluhurnya, tapi sekarang tidak apa-apa. Hei, kenapa aku tidak melihat Long Yan dan Lang Tian?
Baru saat itulah Xiao Yan menyadari bahwa dua orang yang tak terpisahkan ini hilang di aula. Lang Tian sedang memurnikan obat, dan Long Yan bersamanya. Jenny menjelaskan, semakin banyak puncak bintang 4 Doudi bergabung. Pasokan Zixin dan agak ketat, jadi Lang Tian dan Long Yan bergegas kali ini, tetapi ini kerja keras. Oh, kapan mereka akan keluar? Xiao Yan bertanya, khawatir dengan Long Yan. Seharusnya segera, tapi itu sedikit aneh, pembohong kecil. Pada hari kamu mundur, Long Yan berlari kembali dengan air mata di matanya, wajahnya memerah, dan penampilannya yang menyedihkan membuat orang merasa tertekan. Apa yang terjadi? Long Yan adalah itu bukan pembohong kecil, kamu menggertak Long Yan, kan? King Muer mengedipkan matanya yang besar dan menoleh untuk melihat Xiao Yan. Bisakah kamu tidak merasa dirugikan dengan dibuang seperti bola oleh Zhan Lao? Bahkan aku merasa tertekan. Xiao Yan berpikir dalam hati, tetapi dia tidak berani mengungkapkan Zhan tua, dan menjelaskan tanpa daya, itu terjadi karena suatu alasan, dan itu untuk kebaikan Long Yan pada saat itu. Tidak, saya hanya mencoba membuatnya jelas untuk Long Yan. Aku belum menjelaskannya. Xiao Shao berarti Long Yan telah dianiaya dan masih dalam kegelapan. Kamu telah mengasingkan diri selama beberapa tahun. Long Yan, anak malang ini, benar-benar menderita. Xiao Zhan tidak bisa menahannya. Berjuang untuk Long Yan. Itu tidak benar, Long Yan tahu sedikit, tapi aku tidak tahu detailnya, karena waktunya terlalu singkat. Melihat semua orang akan salah, Xiao Yan dengan cepat mengoreksi, jika aku mengatakan aku merasa tidak enak, aku merasa lebih buruk daripada kamu pikir aku menginginkan ini ya? Melihat mata skeptis semua orang, Xiao Yan menambahkan dengan senyum masam dan sedikit mengangkat bahu. Apa yang membuat Long Yan seperti ini? Aku berkata, pembohong kecil, bisakah kamu menjelaskannya kepada semua orang? Semua orang telah mati lemas selama waktu ini. Mulut kecil yang kemerahan memicu busur main-main, dan King Muer bertanya dengan enggan. Ini, Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakan ini, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 497. Tepat ketika King Haoran dan Zhen Ni tidak bisa melihatnya dan hendak membuat izin untuk Xiao Yan, bayangan emas melintas dari luar pintu dan jatuh ke pelukan Xiao Yan, kepala kecilnya menggosok putus asa di dada Xiao Yan, mencari sangat terikat. Lang Tian dalam jubah obat putih berdiri di luar pintu. Tak perlu dikatakan, bayangan emas ini persis Long Yan. Begitu dia keluar setelah menelan dan Lei dan Lang Tian, dia melihat Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk bergegas. Melihat Long Yan, Xiao Yan tersenyum hangat, mengulurkan telapak tangannya, dan mengelus puncak kepala Long Yan. Long Yan perlahan mengangkat kepalanya, mengingat kejadian hari itu, mulutnya cemberut begitu tinggi, dia berteriak kepada Xiao Yan tentang kejahatan seseorang hari itu, tetapi suaranya sangat rendah. Keluhan adalah keluhan, Long Yan sangat masuk akal, dan tahu bahwa hal-hal Zhan Lao tidak dapat dibicarakan dengan santai. Xiao Yan menepuk bahu Long Yan dengan penuh kasih, menatap kerumunan yang penasaran dengan mata berapi-api, dan menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa akan sulit untuk menjelaskan jika dia tidak menjelaskannya dengan jelas hari ini. Xiao Yan memiliki ekspresi malu di wajahnya, ragu-ragu untuk sementara waktu, tampak bertekad, memiringkan kepalanya dan berkata, pada saat itu, ketika King Lin hendak menerobos Doudi, garis keturunan khusus di tubuhnya diaktifkan, dan kekuatannya sangat kuat, dia khawatir akan melukai naga itu, jadi aku membuang Long Yan dari ruang itu sebelum aku punya waktu untuk menjelaskannya. Apa yang saya katakan adalah kebenaran, dan poin terpenting adalah adegan selanjutnya. Xiao Yan berhenti sejenak, menatap mata semua orang yang curiga, mengertakkan gigi dan meludahkan beberapa orang kata-kata memerah, ini benar-benar tidak cocok untuk anak-anak, jadi. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah Xiao Yan memerah, dan wajah King Lin menjadi lebih merah,
dan kepalanya yang tertunduk hampir terkubur di sepasang puncak. Dan semua orang tertegun sejenak, sepenuhnya menyadari, dan menatap mata keduanya dengan rasa yang bermakna. Jenny dan King Muer menghela nafas pelan dan tetap diam. Dan Long Yan memasang mata besar, dan wajahnya tidak bisa dijelaskan. Batuk, saudaraku, aku punya pertanyaan yang tidak aku mengerti. King Haoran menahan senyumnya dan mengerutkan wajahnya. Dia tidak ingin semua orang terlalu terlibat dalam topik ini, terutama ketika Long Yan hadir. Xiao Yan tidak tahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan King Haoran, tapi ini hanya menghilangkan rasa malu dari situasi saat ini, dan dia sangat berterima kasih kepada King Haoran. King Lin hanyalah Kaisar Dou Bintang 1, mengapa ledakan kekuatan bahkan khawatir disakiti oleh Kaisar Dou Bintang 4? Apa jenis garis keturunan King Lin? Begitu pertanyaan King Haoran diajukan, ada keributan di lapangan, dan satu demi satu, mata panas langsung tertuju pada Xiao Yan. Pertanyaan King Haoran ini benar-benar tepat sasaran, dan juga menimbulkan keraguan semua orang. Meskipun semua orang menghindari bertanya tentang ruang yang disebutkan Xiao Yan, semua orang sangat ingin tahu tentang garis keturunan skala biru Kaisar Bintang Dou, ini terlalu luar biasa. Hah? Xiao Yan menghela napas panjang, berjuang untuk waktu yang lama di dalam hatinya. Berdasarkan kepercayaannya pada semua orang, dia berencana untuk berhenti menyembunyikannya, dan mengucapkan kalimat yang membuat semua orang yang hadir menjadi membatu. Sisik biru, orang suci dari klan iblis. Bergerak dengan suara, mata penonton tiba-tiba beralih ke King Lin. Orang suci iblis. King Lin ternyata adalah orang suci dari klan iblis. Semua orang merasa jantung mereka berhenti berdetak dan tidak bisa mempercayai fakta ini. Kecuali Xiao Yan, yang bisa disebut orang bodoh yang membutuhkan penjelasan dari Zhan Lao masih agak kabur, tetapi semua orang di daratan Doudi tahu apa yang diwakili oleh gadis suci iblis itu. Orang suci dari ras monster adalah keberadaan paling suci dari ras iblis. Jika Kaisar Iblis mewakili kekuatan politik tertinggi dari ras iblis, maka orang suci dari ras monster mewakili kekuatan suci tertinggi dari ras iblis. Kata-kata Santo klan iblis setara dengan dekrit kekaisaran klan iblis, dan bahkan Kaisar Iblis harus memberikan penghormatan terbesar, karena Santo klan iblis adalah sumber dan harapan darah iblis yang kuat, klan, dan tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. King Haoran meremukkan sandaran tangan kursi Grandmaster, mulut King Muer hampir tertutup, pupil mata Zenny tiba-tiba menyusut, matanya menyipit, hampir berubah menjadi tubuh yang menembus sisik biru, ekspresi Le Shaolong serius, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ziying, Nan Erming dan Feng Feng berhenti berbicara dengan suara rendah dan bertindak bodoh. Lang Tian, yang selalu tenang tentang segala hal kecuali memurnikan obat, juga mengubah wajahnya dan membelai dadanya. Mata, ekspresi Xiao Zhan, pria yang ceroboh, bahkan lebih membeku, dan suara mengisap udara dingin terdengar seperti kejang, dan kakinya sedikit lemah, dan dia sepertinya berlutut di sisik biru. Orang suci dari klan iblis mereka. Pada saat ini, Xiao Zhan telah sepenuhnya memahami alasan reaksi garis keturunannya sekarang. Sekarang, orang suci dari klannya sendiri berdiri di depannya, dan dia juga wanita Xiao Yan, yang membuat Xiao Zhan tercengang dan benar-benar terkejut tidak sadar akan dirinya, kemana perginya jiwa itu. Melihat sepasang mata berapi-api menatapnya dengan tegas, tanpa berkedip, King Lin tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan kakinya. Xiao Yan tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dia menunjuk ke kursi di sisi kanan, memberi isyarat kepada King Lin untuk duduk, dan berkata, "Aku berkata, meskipun identitas King Lin memang mengejutkan, kamu tidak perlu melakukannya, terlalu berlebihan, kan?" Bab 498. Berlebihan. Aku berkata Cao Cao, apakah kamu tahu siapa kamu? Ini adalah Santo Iblis. Dia seperti Dewa Iblis. Jika hubunganmu menyebar, Xiao Cao, kamu hanyalah seorang kaisar yang bertarung.
Tidak ada idola yang dimiliki semua pria di daratan paling dikagumi. Le Shaolong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sedang dalam kebahagiaan dan tidak mengetahuinya. Tentu saja, dengan kehadiran Jenny dan King Muer, dia tidak berani mengatakan kata-kata ini ketika Le Shaolong terbunuh, dia hanya bisa diam-diam iri di dalam hatinya. Saudaraku, kamu harus memiliki pemahaman tertentu tentang orang suci dari klan iblis, tetapi tampaknya kamu masih belum tahu seberapa banyak klan iblis melekat pada orang suci itu. Tidak seperti pikiran acak semua orang, visi King Haoran jauh lebih dalam. Kamu tahukah kamu bahwa selama periode retretmu, klan iblis mengirim sejumlah besar orang berturut-turut, hampir mengobrak-abrik seluruh benua Doudi, dan bahkan pasukan elit klan iblis berada di bawah arus, menyebabkan klan manusia dan iblis untuk bertarung. Perhatian besar, benua Doudi pernah panik. Pada saat itu, kami masih menebak niat klan iblis, tetapi kami tidak dapat memahaminya. Sekarang sepertinya kami sedang mencari santo mereka. Sekarang Anda tahu seberapa besar kejutan yang akan ditimbulkan oleh para santo iblis di dunia ini, kan? Wajah King Haoran penuh dengan ekspresi serius, dia mengatakannya hampir kata demi kata. Klan iblis hampir dikirim. Wajah Xiao Yan ngeri, dan dia sedikit pusing mendengar berita itu. Memang, mengingat pentingnya gadis suci bagi klan iblis, itu sangat mungkin. Xiao Zhan yang baru saja bereaksi buru-buru mengangguk setuju, tapi suasana hatinya masih sangat rumit. Melihat Xiao Yan dan King Skale, rasnya sendiri umumnya adalah dewi yang paling murni. Gadis suci adalah wanita dari tuan dan saudara laki-lakinya sendiri, yang membuat Xiao Zhan benar-benar tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Bisakah klan iblis merasakan kembalinya orang suci? Xiao Yan memukul bibirnya dengan heran, dan bertanya pada King Haoran dengan gugup. Orang suci klan iblis memiliki kekuatan misterius untuk meningkatkan darah klan iblis, dan tidak mengherankan bahwa klan iblis dapat merasakannya. King Haoran mengerutkan kening tanpa daya, namun, terlepas dari posisi misterius akta darah yang terkait dengan kehidupan, kekuatan lainnya sensor hanya dapat mengunci arah umum, jika tidak, kediaman Xiao masih bisa sunyi sekarang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiao Yan mengangkat bahu ketika mendengar kata-kata itu, dan jantungnya yang berdetak kencang menjadi sedikit tenang. Dengan cara ini, saya seharusnya tidak bisa merasakan diri saya dan King Lin. Xiao Yan berpikir dengan sedikit ketakutan. Apa yang akan kamu lakukan tentang kembalinya orang suci itu? King Haoran bertanya dengan senyum yang bukan senyuman, seolah dia bisa melihat pikiran Xiao Yan. Masalah ini benar-benar rumit. Xiao Yan menggosok tangannya dengan gelisah. Faktanya, itu lebih karena hati nuraninya yang bersalah. Aku harus meminta pendapat King Lin. Bagaimanapun, dia adalah orang suci dari ras iblis. Yah, apa yang dikatakan saudaraku sangat benar. King Haoran mengangguk dan menoleh ke King Lin dengan mata semua orang. King Lin duduk dengan kosong, dengan lengan melingkari dada dan kedua kakinya rapat, seluruh tubuhnya tampak agak kaku, jelas belum tertolong dari keterkejutannya. Meskipun Xiao Yan dan Zhan Lao telah memperkenalkan beberapa hal khusus tentang identitas santo iblis ke King Lin di menara, dia memiliki konsep yang agak kabur di hatinya, tetapi ketika dia mendengar bahwa klan iblis tidak ragu untuk menggunakan kekuatan seluruh klan menemukan dirinya sendiri, mereka bahkan bisa melakukan apa saja. Pada harga, King Lin masih tertegun, dia benar-benar tidak berharap dia menjadi begitu penting bagi klan iblis. King Lin, yang selalu merasa bahwa identitasnya tidak terlalu nyata seperti mimpi, benar-benar terjaga saat ini, dan kemana harus pergi telah diletakkan di depannya, dan dia perlu membuat keputusan. Tetapi keputusan ini sangat penting sehingga dapat mempengaruhi masa depan klan iblis. Namun, dari seorang gadis muda di benua Doki hingga sekarang menjadi santo iblis yang dikagumi oleh semua orang di benua Doudi,
perbedaan besar membuat King Lin tidak dapat beradaptasi dengan identitasnya saat ini untuk sementara waktu, jadi mengapa dia tetap berada di sisi Xiao Yan? Itu masih merupakan pilihan yang sulit dan ragu-ragu antara kembali ke klan iblis. Setelah beberapa saat, dia masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan untuk meminta bantuan. Xiao Yan sepenuhnya memahami suasana hati King Lin, tetapi keputusan besar yang bertentangan dengan tanggung jawabnya, bagaimana mungkin Xiao Yan dapat mengambil keputusan untuknya? Hanya King Lin sendiri yang bisa membuat pilihan, dan tidak ada yang bisa menggunakan hak yang terlalu suci ini untuknya. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, menggunakan matanya untuk mendorong King Lin menunjukkan keberanian dan membuat pilihan. Mungkinkah ini takdirku yang tidak bisa diubah? Bagaimana mungkin King Lin tidak mengerti maksud Xiao Yan, memberinya pandangan kesal, dan berpikir keras lagi. Kembali ke klan iblis, kemuliaan adalah yang tertinggi, pemujaan 10.000 iblis, dan situasinya bergerak dengan satu kata. Pemandangan yang indah, ini adalah godaan fatal bagi wanita dan pria. Tetapi bagi King Lin, pemandangan dan kekuatan itu benar-benar tidak terlihat, dan dia lebih bernostalgia di sisi Xiao Yan ketika dia pertama kali jatuh cinta. Jika orang suci dari klan iblis hanyalah simbol dari klan iblis, King Lin pasti akan memilih untuk tinggal di sisi Xiao Yan tanpa ragu-ragu, tetapi perubahan klan iblis yang dia dengar barusan membuat King Lin samar-samar merasa bahwa dia harus mengambil alih tanggung jawab semacam tanggung jawab orang suci, panggilan dari garis keturunan secara bertahap menghidupkan kembali rasa misi dari orang suci skala biru, dan dia benar-benar tidak bisa membuatnya meninggalkan seluruh klan iblis. Semua orang tetap diam dan tidak mengganggu King Lin. Bagaimanapun, masalah ini terlalu penting, dan bahkan mungkin mengubah seluruh benua Doudi. Jika aku kembali ke klan iblis, apakah aku masih bisa melihat kakak Xiao Yan? King Lian mengangkat kepalanya dan bertanya dengan menyedihkan. Sebagai orang suci, klan iblis secara alami tidak akan memiliki terlalu banyak batasan pada kebebasan orang suci, tetapi setelah Anda kembali ke klan iblis, Anda harus terlebih dahulu pergi ke kuil suci klan iblis untuk menerima warisan sejati dari silsilah suci klan iblis. Saya tidak tahu tentang proses ini. Berapa lama? Mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun, atau bahkan lebih lama, semuanya tergantung pada pemahaman Anda. Selama periode waktu ini, Anda tidak akan melihat Xiao Yan datang ke sejarah rahasia berbagai kelompok etnis. King Haoran secara alami tahu yang terbaik. Dia menjelaskan kepada King Lin, apalagi, setelah kembali ke klan iblis, kata-kata dan perbuatanmu semuanya mewakili citra iblis klan. Sebelum hubunganmu dengan Xiao Yan dikenali oleh klan iblis, kamu juga tidak nyaman memiliki keintiman yang berlebihan. Begitu lama. Seperti Xiao Yan, King Lin hanya membutuhkan beberapa dekade untuk menerobos ke Kaisar Dou. Jika Xiao Yan tidak dapat dilihat selama 100 tahun atau lebih, bagaimana King Lin dapat menerimanya? Lalu kapan hubunganku dengan kakak Xiao Yan dikonfirmasi? King Lin terdiam beberapa saat, lalu mengajukan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Ini lebih sulit. King Haoran menatap tatapan penuh harap Xiao Yan, ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan dengan nada berat, status orang suci itu terlalu mulia, kecuali Xiao Yan bisa dikenali oleh seluruh klan iblis, jika tidak, kalian setelah hubungan mereka dipublikasikan, itu hanya akan membawa kematian bagi Xiao Yan. Dengan kekuatan klan iblis, Xiao Yan hari ini jauh dari mampu bersaing. Kata-kata King Haoran membuat suasana di seluruh aula menjadi membosankan. Beberapa orang menyesal, beberapa menghela nafas, dan beberapa marah. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat, dan kemarahan membara di matanya. Jangan pikirkan itu, aku tidak ingin menjadi orang suci iblis, aku ingin bersama saudara Xiao Yan selamanya. Jawaban King Lin kali ini sangat lugas, tanpa ragu sedikit pun. Tidak diragukan lagi. Bagus.
Storm mau tidak mau mengacungkan jempol. Mampu meninggalkan status mulia dari orang suci dari ras monster hanya demi hubungannya dengan Xiao Yan, ini saja telah memenangkan rasa hormat semua orang. Tetap di sini dan biarkan klan iblis melamun. Wajah King Muer memerah karena kegembiraan, dan dia melompat untuk menyemangati King Lin. Bab 499. Apa yang membuat klan iblis melamun? Xiao Zhan menatap orang suci itu dengan pandangan menyedihkan, lalu menatap King Muer yang marah, dan menelan kata-kata memohon untuk klan iblis. Penyihir kecil ini memiliki kepala besar bahkan untuk Xiao Yan. Beraninya Xiao Zhan memprovokasi dia, jadi dia harus menunggu dengan sabar untuk jawaban akhir, berharap untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Selama King Lin tidak menyesalinya, kami akan melindungimu dari tinggal bagaimanapun caranya. Bahkan jika kami menggunakan kekuatan rumah Xiao untuk menutupi keberadaanmu, aku yakin Xiao Shao akan setuju. Selalu acuh tak acuh Nan Erming mereka semua tergerak oleh sisik biru, dan berdiri dengan tegas, dan aura pembunuhan terungkap di kepala. King Lin sangat tersentuh oleh kasih sayang saudaraku, tetapi hal-hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Jalan ini sangat sulit untuk dipilih. Namun, selama gadis suci muncul, klan iblis pasti akan memiliki cara untuk merasakannya. Dengan pencarian agresif dari klan iblis, ruang lingkup akan menjadi lebih kecil, dan keberadaan King Lin akan sulit untuk disembunyikan. Sekarang klan iblis belum menyatakan alasan pengiriman sejumlah besar orang. Ras manusia dan aku masih bisa menghentikannya. Jika kebuntuan berlanjut, Kaisar Iblis diam-diam memberitahu alasannya, bahkan Kaisar tidak bisa bersikeras untuk memblokirnya, jadi hanya masalah waktu sebelum sisik biru ditemukan. Apakah tidak ada cara lain? Saya pikir, dengan kemampuan Demon Sovereign, pasti ada jalan. Sisik hijau di bawah kata-kata itu seperti disiram oleh baskom berisi air dingin, menatap King Haoran dengan harapan terakhir. Metode rahasia masing-masing klan berbeda. Bahkan Kaisar ini tidak memiliki cara yang lebih baik. Kecuali King Lin tetap di ruang sebelum terobosan Anda, mungkin Anda tidak dapat ditemukan. King Haoran mengangkat kepalanya, membuka matanya yang sedikit tertutup, dia tersenyum pahit dan berkata, hanya saja kamu adalah orang suci dari sebuah klan, bagaimana kamu bisa menyerahkan seluruh klan iblis? Itu semua adalah orang-orangmu. Kebangkitan garis keturunan iblis adalah misi sejarahmu yang tak terhindarkan sebagai orang suci iblis, bahkan jika Anda tidak pernah ditemukan oleh klan iblis dalam hidup Anda, apakah Anda benar-benar akan bahagia di ruang itu? Tidakkah Anda benar-benar merasa bersalah tentang klan iblis? Saya yakin Xiao Yan juga tidak ingin melihat Anda seperti ini. Aku tidak peduli, selama aku bersama saudara Xiao Yan, semuanya sepadan, bahkan jika itu tidak bahagia dan tidak bahagia. King Lin sangat keras kepala, bertentangan dengan kelembutan hatinya sebelumnya. Kinger, tenanglah, apa yang dikatakan kakak tertua itu masuk akal, tapi aku sedikit egois. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata King Haoran, dia tertegun sejenak, lalu perlahan melepaskan tinjunya yang terkepal. Ya, bagaimana King Lin bisa mengkhianati seluruh klan iblis untuk keinginannya sendiri? Jika Anda benar-benar melakukan ini, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mendapatkan cinta King Lin? Telapak tangan Xiao Yan yang kuat dengan lembut menutupi tangan kecil bersisik biru itu, membuat keputusan di dalam hatinya. Permisi, kakak tertua, agar klan iblis mengakui hubunganku dengan Kinger, langkah apa yang harus dicapai Xiao Yan? Xiao Yan perlahan berdiri, suaranya begitu tenang hingga terasa dingin. Pemimpin kekuatan kelas super atau kekuatan telah mencapai puncak perhatian benua Doudi, atau puncak apoteker pemurnian. Setelah berpikir sejenak, King Haoran berkata dengan sangat yakin. Segera, suara angin memompa di aula. Salah satu dari kondisi di atas adalah persyaratan yang sulit untuk naik ke langit di benua Doudi. Apalagi, Xiao Yan hanya Doudi bintang 4 dan apoteker kelas 6.
Untuk mencapai salah satunya, jangan katakan apakah itu mungkin atau tidak. Tahun-tahun panjang yang harus dilalui yang membuat orang gemetar memikirkannya. Xiao Yan juga tercengang, meskipun dia tahu itu sulit, dia telah memberi dirinya vaksinasi sebelumnya, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu sulit. Di antara tiga kondisi di atas, apakah itu jalan Dodi atau puncak alkemis, terlalu jauh untuk Xiao Yan hari ini, dan hanya kekuatan kelas super yang masih memiliki harapan. Apa itu kekuatan super? Jantung Xiao Yan berdetak lebih cepat, wajahnya seputih kertas, dan dia bertanya dengan secercah harapan. Ras manusia, ras monster, aliansi bisnis, istana pil, dan keluarga Warcraft. Ini adalah kekuatan kelas super. King Haoran bersandar di sandaran kursi, matanya sangat pahit. Ras iblis saya saat ini bahkan bukan satu unit sebelum disatukan. Bagaimana perasaanmu tentang pasukan Xiao Fuku yang akan datang? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan enggan. Begitu beberapa ratus bintang 5 Dodi dari saudara-saudara bangkit, mereka pasti akan menjadi pasukan kelas 1 di benua Dodi, tetapi mereka masih agak jauh dari pasukan kelas 1 super. King Haoran menggosok tangannya, alis dan menatap Xiao Yan lagi, dengan ekspresi agak menyesal. Dia melanjutkan, ketika kekuatan saudara terus berkembang, kekuatan dasar sudah cukup, tetapi tidak memiliki andalan. Jika ada Kaisar Do bintang 7, dan lusinan ratus Kaisar Do bintang 5 dapat dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 6, mereka hampir tidak akan diperas ke ambang kekuatan super. Bab 500. Jika Anda dapat memiliki Kaisar Do bintang 8 lagi atas dasar ini, maka Anda pasti akan memenuhi standar. King Haoran sampai pada kesimpulan akhir. Kalimat terakhir ini membuat mata Zenni yang khawatir hampir berubah menjadi kenyataan, dan meleleh ke tubuh Xiao Yan, sementara wajah King Lin menghilang, giginya menggigit bibir bawahnya, dan matanya suram. Ya Tuhan, jarak yang dikatakan kakak laki-laki tertua benar-benar lebih dari 1 titik. Hati Xiao Yan seolah dicengkeram oleh tangan raksasa di kursi. Xiao Yan tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan satu-satunya harapannya adalah keputusasaan. Untuk pertama kalinya, Xiao Yan menemukan bahwa pemikirannya tampaknya terputus, pikirannya kosong, dan dia tidak bisa memikirkan apapun. Mungkinkah satu-satunya cara adalah mempertahankan King Lin dan tinggal di menara seumur hidup? Xiao Yan tidak punya pilihan selain tiba-tiba memiliki ide yang mendominasi, tetapi dia diveto dalam sekejap orang yang egois. Bukankah hubungan antara Tuan Muda Xiao dan Kaisar Iblis tidak buruk? Tidak bisakah kita bersikap akomodatif? Suasana hati Xiao Zhan juga sangat rumit saat ini, dan dia membuat permintaan yang tampaknya masuk akal. Meskipun Kaisar Iblis memiliki hubungan yang baik dengan saudaranya, masalah orang suci itu terlalu besar. Dia perlu menjelaskan kepada seluruh klan iblis. Jika dia tidak memiliki kekuatan tertentu, dia tidak dapat meyakinkan Kaisar Iblis. King Haoran segera menolak ide Xiao Zhan. Sebenarnya, kekuatan aliansi bisnis hanya diambang kekuatan kelas super, dan hanya berdasarkan pengaruh supernya terhadap ekonomi daratan Dodi yang bisa menjadi salah satunya. Zenni tidak tahan melihat penampilan dekaden Xiao Yan, mengungkapkan bahwa aliansi bisnis beberapa orang dalam melaporkan, adik laki-laki saya sekarang memiliki fondasi yang kuat dan ekonomi, dan seiring waktu, bukan tidak mungkin untuk mencapainya. Kata-kata Jenny bagus. Selama saudara-saudara memiliki kepercayaan diri untuk dapat mencapai 7 atau bahkan 8 bintang dalam ribuan tahun dengan bakat mereka. King Haoran sangat setuju dengan ide Jenny. Ribuan tahun, ribuan tahun. Kata-kata keduanya memberi Xiao Yan cahaya dalam kegelapan, dan jantung yang hampir berhenti berdetak dihidupkan kembali. Tapi, untuk waktu yang lama, apakah King Lin harus menunggu dirinya sendiri setiap hari? Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke King Lin yang linglung. Selama kakak Xiao Yan tidak malu, apalagi ribuan tahun,
King Lin bersedia menunggu kakak Xiao Yan selama puluhan ribu atau ratusan ribu tahun. Menahan air mata, katanya. Ribuan tahun bukanlah waktu yang lama bagi Kaisar Dou, dan kali ini adalah waktu yang tepat bagi kalian untuk berkumpul bersama. Kalian masih bisa bertemu di masa damai. Saudara tidak harus begitu sedih. King Haoran menghibur Xiao Yan. Dan hanya butuh beberapa dekade bagi saudara laki-laki saya untuk pergi hingga saat ini, yang telah menghemat waktu puluhan ribu tahun. Saya percaya bahwa dengan bakat kultivasi saudara laki-laki saya, proses ini dapat sangat dipersingkat. Selain itu, ketika Sister King Lin kembali ke Yaosu untuk menerima warisan, kekuatannya pasti akan sangat meningkat. Pada saat itu juga akan menjadi bantuan besar bagi adik laki-lakinya. Meskipun ada beberapa tikungan dan belokan, pada akhirnya, itu masih yang terbaik dari kedua dunia. Zenny juga berkata, terima kasih kakak tertua dan Jenny. Kinger, apakah menurutmu ini bagus? Setelah beberapa pencerahan oleh mereka berdua, Xiao Yan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang dulu. Dari bintang 1 Dou Emperor aku tidak punya apa-apa, aku bisa berjalan dalam beberapa dekade. Hari ini, dan di masa depan, juga, tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk menjadi lebih kuat. Kinger, percayalah, aku pasti akan menikahimu sebelumnya. Xiao Yan bersumpah untuk menjatuhkan pernyataan yang tinggi.